Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Warung ini tidak pernah sepi. Siang ramai, malam justru lebih penuh. Awalnya, itu terlihat seperti rezeki. Sampai suatu malam, pemiliknya sadar. Para pelanggan itu tidak pernah berbicara, tidak pernah berkedip. Dan yang paling aneh, makanan mereka tidak pernah habis. Tapi itu belum yang terburuk. Karena setiap kali mereka datang, sesuatu dari tubuh pemilik warung ikut hilang. Dan saat dia mencoba menghentikannya, dia justru menemukan satu hal mengerikan. Warung itu tidak sedang didatangi manusia. Malam turun perlahan di sudut kampung itu, seperti kain hitam yang ditarik pelan menutup wajah langit. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, redup, seolah ragu menghadapi gelap yang terlalu pekat. Di tengah suasana itu, sebuah warung kecil berdiri sederhana di pinggir jalan sempit. Warung milik Pak Darso. Beberapa bulan lalu, tempat itu nyaris mati. Pembeli jarang datang. Meja kayu sering kosong, seperti perut yang lupa diisi. Bahkan suara sendok beradu dengan piring pun hampir tak pernah terdengar. Namun, semua berubah secara tiba-tiba. Terlalu tiba-tiba untuk dianggap wajar. Sejak 2 minggu terakhir, warung itu selalu penuh. Tidak peduli siang atau malam. Selalu ada orang duduk. Kursi tak pernah kosong lama. Seperti sawah yang mendadak subur tanpa hujan. Keadaan ini terasa janggal sekaligus menggiurkan. Pak Darso awalnya senang. Siapa yang tidak bahagia melihat usahanya hidup kembali? Uang masuk deras, laci kas tak pernah sepi. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang tidak beres. Para pembeli datang tanpa suara. Mereka duduk, memesan, lalu makan dengan tenang. Terlalu tenang. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan, tidak ada suara bercanda seperti warung pada umumnya. Hanya bunyi sendok yang sesekali menyentuh mangkuk, itu pun terdengar seperti gema dari tempat jauh. Lebih aneh lagi, wajah mereka sulit diingat. Setiap kali Pak Darso mencoba memperhatikan, rasanya seperti melihat bayangan di air keruh. Sekilas tampak jelas, tapi saat dipikirkan kembali, semuanya kabur. Seolah ingatan itu sengaja dihapus sebelum sempat dipahami. Perasaan tadi ada orang pakai jaket merah, gumamnya suatu malam. Namun saat ia mencoba mengingat lagi, warna itu menghilang begitu saja, seperti tinta yang larut dalam air. Hal lain yang mulai mengganggu adalah waktu kedatangan mereka. Beberapa kali saat jam sudah lewat tengah malam, saat jalanan sunyi, tempat itu justru semakin ramai. Orang-orang tetap berdatangan, berjalan pelan dari arah gelap, lalu duduk tanpa banyak gerakan. Seperti arus yang tidak terlihat, tapi terus mengalir tanpa henti. Pak Darso mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan warungnya muncul. Kursi penuh, tapi tanpa wajah. Tubuh-tubuh duduk diam seperti patung, makan tanpa ekspresi. Gambaran itu berulang seperti lagu rusak yang tak bisa dihentikan. Pagi hari, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah rejeki. Bukankah banyak orang berharap dagangannya laris? Bukankah ini jawaban dari doa yang selama ini ia panjatkan? Namun, perasaan aneh itu tidak pergi. Ia seperti duri kecil yang tertanam di telapak kaki. Tidak langsung melukai,
tapi cukup mengganggu setiap langkah. Suatu malam, saat hujan turun tipis seperti bisikan rahasia, Pak Darso memutuskan untuk memperhatikan lebih dalam. Ia berdiri di balik etalase, pura-pura sibuk mengelap gelas, sementara matanya mengawasi satu persatu pelanggan. Seorang pria duduk di pojok. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Ia makan dengan gerakan lambat, terlalu lambat, seperti mesin tua yang hampir berhenti. Nasi di pirangnya tampak tidak berkurang banyak meski sendoknya terus bergerak. Pak Darso memperhatikan lebih lama. Lalu sesuatu membuat nafasnya tertahan. Pria itu tidak berkedip. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan tapi tidak benar-benar melihat. Seperti jendela rumah kosong. Ada bentuk tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Pak Darso merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Sensasinya seperti menyentuh air sumur di tengah malam. Bukan sekedar dingin, tapi membawa rasa asing yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi matanya justru tertarik kembali, seperti logam yang ditarik magnet. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang lebih ganjil. Kursi yang diduduki pria itu tampak basah. Bukan seperti tumpahan air biasa. Cairan itu lebih gelap, lebih pekat. Perlahan meresap ke permukaan kayu, meninggalkan jejak yang tidak wajar. Pak Darso menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti menelan sasir. Ia melangkah mendekat, pelan, hati-hati, seakan setiap suara bisa memicu sesuatu yang tidak diinginkan. Namun sebelum ia sempat mencapai meja itu, pria tersebut tiba-tiba berhenti makan. Sendoknya diam di udara. Kepalanya bergerak pelan, lalu menoleh. Tatapan itu langsung mengarah ke Pak Darso. Kosong, dalam, dan entah kenapa terasa marah. Seperti seseorang yang tidak suka diperhatikan. Pak Darso membeku. Waktu terasa melambat. Hujan di luar terdengar semakin jelas, seperti ribuan jarum jatuh ke tanah. Dalam beberapa detik yang terasa seperti menit, pria itu kembali menunduk dan melanjutkan makan seolah tidak ada apa-apa. Namun bagi Pak Darso, semuanya sudah berubah. Warungnya mungkin terlihat hidup, penuh dan menguntungkan. Tapi malam itu, ia mulai sadar bahwa tidak semua yang datang membawa rezeki. Beberapa di antaranya mungkin membawa sesuatu yang lain. Pagi datang seperti biasa, membawa cahaya pucat yang menyusup lewat celah jendela. Namun bagi Pak Darso, terang itu tidak lagi memberi rasa lega. Ia bangun dengan kepala berat, seperti seseorang yang semalaman berjalan tanpa arah di lorong panjang. Warung tampak normal, meja tertata, kursi rapi, lantai bersih. Tidak ada tanda-tanda kejadian aneh semalam, seperti mimpi buruk yang menghilang saat mata terbuka. Namun satu hal berbeda. Di salah satu kursi pojok, bekas cairan gelap itu masih terlihat samar. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Seperti noda yang tidak bisa dihapus meski sudah digosok berkali-kali. Pak Darso mencoba membersihkannya lagi. Ia menuangkan air, menggosok dengan kain kasar, bahkan menambahkan sabun lebih banyak dari biasanya. Tapi bekas itu tetap ada, seperti bayangan yang tidak bisa hapus meski sudah digosok berkali-kali. Cuma perasaan, gumamnya pelan. Meski begitu, kata-kata itu terasa kosong, seperti mencoba meyakinkan diri di depan cermin retak. Menjelang siang, pembeli mulai berdatangan. Berbeda dengan malam, kali ini wajah mereka terlihat lebih jelas. Orang-orang biasa, pekerja, tukang ojek, ibu rumah tangga. Suasana kembali normal, bahkan sempat membuat Pak Darso merasa lega. Tawa terdengar, percakapan ringan mengisi udara. Sendok beradu dengan piring, menciptakan irama sederhana yang akrab di telinga. Seperti dunia kembali ke jalurnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat matahari mulai condong ke barat, suasana berubah perlahan.
Satu persatu pembeli siang pergi, digantikan oleh sosok-sosok yang datang tanpa suara. Langkah mereka pelan, terlalu pelan. Pintu warung tidak pernah benar-benar terbuka lebar, tapi mereka selalu sudah ada di dalam, duduk di kursi, memesan dengan suara rendah, lalu makan tanpa ekspresi. Perubahan itu seperti pergantian musim yang tidak terlihat. Tiba-tiba saja udara terasa berbeda. Pak Darso mulai memperhatikan lebih teliti. Ia mencoba mendengar suara mereka. Aneh sekali. Tidak ada suara napas. Setiap orang pasti bernapas. Bahkan dalam diam ada ritme halus yang bisa dirasakan. Tapi di warung itu pada malam hari, ritme itu menghilang. Seperti berada di ruangan penuh patung yang hanya berpura-pura hidup. Ia mendekati salah satu meja dengan alasan mengantar makanan. Seorang wanita duduk di sana. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya bergerak pelan, mengambil makanan sedikit demi sedikit. Pak Darso berdiri cukup dekat. Biasanya seseorang akan menyadari kehadiran orang lain dalam jarak sedekat itu. Ada reaksi kecil, mungkin menoleh atau sekedar menggeser posisi. Namun wanita itu tidak bergerak sama sekali, seperti tidak menyadari keberadaannya atau tidak peduli. Pak Darso menahan napas tanpa sadar. Ia mencoba mendengarkan lebih dalam. Hening. Bukan hening biasa. Ini seperti kesunyian yang menekan, seperti berada di dalam ruangan kedap suara yang terlalu lama ditutup. Ia mundur perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut sepenuhnya, tapi karena tubuhnya mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Seperti hewan yang mencium bahaya sebelum manusia menyadarinya. Malam semakin larut. Warung tetap penuh. Pak Darso berdiri di belakang meja, memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia mencoba menghitung jumlah pembeli, tapi selalu gagal. Setiap kali ia fokus, jumlah itu terasa berubah, seperti mencoba menghitung bayangan di air yang terus bergerak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Pelan, sangat pelan. Seperti bisikan yang terbawa angin. Pak Darso menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih jelas, seperti seseorang berbicara tepat di belakang telinganya. Lapar. Pak Darso membeku. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Rasanya seperti muncul dari segala sisi, mengelilinginya tanpa bentuk. Ia menoleh ke arah para pembeli. Semua masih duduk, semua masih makan. Namun kini, gerakan mereka terasa berbeda. Lebih cepat, lebih rakus. Sendok bergerak tanpa jeda, seperti seseorang yang sangat kelaparan setelah lama tidak makan. Lapar. Bisikan itu berkali-kali terdengar. Kali ini lebih banyak, seperti banyak suara kecil berbicara bersamaan, tumpang tindih tanpa pola. Pak Darso merasakan keringat dingin muncul di pelipisnya. Tangannya gemetar, meski ia mencoba tetap berdiri tegak. Ia ingin menutup warung, ingin mengusir semua orang, tapi kakinya terasa berat, seperti terikat sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, sebuah pelanggan menjatuhkan sendoknya. Bunyi logam menyentuh lantai terdengar keras, memecah kesunyian. Semua kepala langsung menoleh ke arah yang sama. Gerakan itu serempak, terlalu serempak, seperti sekumpulan boneka yang digerakkan oleh satu tangan tak terlihat. Pak Darso menahan napas. Dalam satu detik, seluruh perhatian di ruangan itu terasa tertuju pada satu titik. Dan perlahan, satu persatu kepala mulai beralih, menghadap ke arahnya. Puluhan mata menatap tanpa ekspresi. Kosong, dalam, dan entah kenapa terasa sangat lapar. Pak Darso mundur selangkah. Perasaan itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, seperti berdiri di eping jurang tanpa dasar. Ia akhirnya mengerti satu hal. Warung ini memang penuh, namun bukan karena ramai, melainkan karena sesuatu sedang berkumpul. Sesuatu yang datang bukan untuk makan biasa, sesuatu yang datang karena membutuhkan lebih daripada sekedar makanan. Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaan Pak Darso yang tidak lagi mampu membedakan waktu dengan tenang. Sejak kejadian semalam, pikirannya seperti terjebak dalam kabut tebal, melihat tapi tidak benar-benar memahami. Ia berdiri di depan warung sebelum membuka pintu. Tangannya menggenggam gagang kayu,
namun tidak langsung mendorongnya. Ada ragu yang menahan, seperti seseorang yang tahu ada sesuatu di balik pintu, tapi tidak siap melihatnya. Namun hidup tidak memberi banyak pilihan. Warung itu satu-satunya sumber penghasilan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Bunyi engsel terdengar panjang, seperti keluhan tua yang dipaksa bekerja. Di dalam, semuanya tampak biasa. Meja tertata, kursi pada tempatnya, aroma masakan masih tersisa samar di udara. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Seolah kejadian 2 malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Pak Darso mencoba meyakinkan diri lagi, seperti seseorang yang berjalan di jembatan rapuh sambil berharap papan kayunya tidak patah. Siang berlalu tanpa gangguan. Beberapa pelanggan datang dan pergi. Semua tampak normal. Bahkan ia sempat tertawa kecil saat melayani seorang pelanggan lama. Namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terus menunggu. Seperti gelombang laut yang perlahan naik, tak terlihat dari jauh, tapi pasti akan mencapai pantai. Dan benar saja, saat langit mulai gelap, perubahan itu kembali terjadi. Satu persatu sosok-sosok asing mulai muncul. Tidak ada yang membuka pintu dengan jelas. Tidak ada suara langkah yang tegas. Mereka hanya ada, duduk di kursi, menunduk, lalu mulai makan. Pak Darso tidak lagi mencoba menyangkal. Ia sudah tahu, ini bukan hal biasa. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Seperti udara dipenuhi sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa menekan dada. Pak Darso memperhatikan dari balik meja. Ia mulai mencoba hal baru. Mengamati lebih detail, menghafal satu wajah. Hanya satu. Seorang pria tua duduk di dekat pintu. Rambutnya tipis, wajahnya pucat seperti kertas lama yang hampir robek. Ia makan perlahan, dengan gerakan yang hampir tidak terdengar. Pak Darso menatapnya lama, mencoba mengingat setiap detail. Alis tipis, mata cekung, bibir kering. Ia mengulang dalam hati, seperti menghafal pelajaran penting. Namun beberapa detik kemudian, semua itu hilang. Kosong. Seperti tulisan di pasir yang disapu ombak. Pak Darso tertegun. Ia baru saja melihat dengan jelas. Tapi kini bahkan bayangan wajah itu pun tidak tersisa. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba lagi. Kali ini pada sosok lain. Seorang perempuan di sudut ruangan. Rambut panjang, tubuh kurus, duduk membungkuk. Ia fokus, mengamati, menghafal. Namun hasilnya sama, lenyap, seperti mencoba menangkap asap dengan tangan kosong. Pak Darso merasakan sesuatu yang dingin merambat di dalam pikirannya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Seperti ada bagian dari ingatannya yang dihapus perlahan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun saat membuka kembali, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Para pelanggan itu kini berhenti makan, semua tanpa kecuali. Sendok berhenti di udara, kepala perlahan terangkat, dan untuk pertama kalinya, Pak Darso melihat wajah mereka dengan lebih jelas. Namun bukan karena ia berhasil mengingat, melainkan karena mereka semua sedang menatapnya, serempak, tanpa suara, tanpa ekspresi, seperti cermin kosong yang memantulkan dirinya dari berbagai sudut. Pak Darso mundur selangkah, napasnya terasa berat, dan saat itulah sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu dari mereka membuka mulut, namun bukan untuk makan, melainkan untuk berbicara. Suaranya pelan, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang lama tidak digunakan. "Kau ingat kami?" Pak Darso terdiam. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa seperti beban besar yang jatuh ke dadanya. Ia mencoba menjawab, tapi tidak ada kata yang keluar, karena ia memang tidak ingat. Wajah-wajah itu tidak pernah benar-benar tinggal dalam pikirannya, seolah sejak awal mereka tidak pernah diizinkan untuk dikenali. Suara lain menyusul. "Kami datang setiap malam. Kami duduk di sini. Kami makan." Bisikan itu saling bertumpuk, seperti daun kering yang tertiup angin. Pak Darso menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Bukan di luar, melainkan di dalam kepalanya. "Tapi kau tidak pernah mengingat kami." Nada suara itu berubah, bukan lagi sekedar datar. Ada sesuatu di dalamnya, kekecewaan, atau mungkin kemarahan.
Tiba-tiba pria tua yang tadi ia perhatikan berdiri perlahan. Kursinya bergeser, mengeluarkan suara panjang yang menggores telinga. Ia melangkah maju, satu langkah, lalu satu lagi. Gerakannya lambat, tapi pasti, seperti waktu yang tidak bisa dihentikan. Pak Darso ingin mundur, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti terikat pada tempatnya berdiri. Pria itu berhenti tepat di depan meja. Jarak mereka sangat dekat sekarang. Dan untuk pertama kalinya, Pak Darso benar-benar melihat wajahnya. Bukan sekedar bentuk, tapi detail. Kulit pucat, mata kosong, bibir kering. Namun ada satu hal yang membuat napasnya tercekak. Wajah itu berubah, perlahan, seperti lapisan tipis yang terkelupas. Dan di baliknya, muncul wajah lain, lebih muda, lebih dikenal, lebih dekat. Pak Darso membelalak mata. Ingatan yang lama terkubur tiba-tiba muncul, seperti pintu yang terbuka paksa. Itu bukan orang asing, itu seseorang yang pernah ia kenal. Seseorang yang pernah bekerja di warungnya. Seseorang yang ia usir tanpa alasan jelas. "Akhirnya kau ingat kami," suara itu berbisik pelan. Pak Darso gemetar. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seperti berdiri di tengah hujan tanpa perlindungan. Dan saat itu juga, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Orang-orang ini bukan sekedar datang. Mereka bukan pembeli. Mereka bukan tamu. Mereka adalah sesuatu yang terikat. Terikat oleh masa lalu. Terikat oleh kesalahan. Dan mungkin oleh dendam yang belum selesai. Langit malam terasa lebih rendah dari biasanya, seperti menekan atap warung hingga nyaris runtuh. Udara lembab menempel di kulit, membuat napas terasa berat. Pak Darso berdiri kaku di balik meja, sementara sosok di depannya masih menatap tanpa berkedip. Wajah yang berubah itu belum sepenuhnya kembali seperti semula. Lapisan asing masih menempel, seperti topeng yang belum dilepas dengan rapi. Namun cukup jelas untuk dikenali, cukup untuk membangkitkan sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Nama itu akhirnya muncul di kepalanya. Ragil, mantan karyawan yang pernah bekerja di warung ini. Datang dengan harapan, pergi dengan kemarahan. Dulu, Pak Darso menganggapnya biasa saja, seperti daun kering yang jatuh lalu hilang tanpa bekas. Namun kini, daun itu kembali, bukan sebagai sesuatu yang ringan, melainkan seperti batu yang menghantam kaca. Pak Darso mundur perlahan. Kakinya terasa lemah, seperti kehilangan kekuatan untuk menopang tubuh sendiri. Aku ingat, suaranya lirih. Hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, diam, menatap dengan mata kosong yang dalam. Tatapan itu seperti sumur tua, gelap, tanpa dasar, menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui. Di belakangnya, para pelanggan lain tetap duduk, tidak bergerak, tidak berbicara. Namun kehadiran mereka terasa semakin berat, seperti bayangan yang menumpuk di satu titik. Ragil mengangkat tangannya perlahan. Gerakannya kaku, seperti boneka kayu yang dipaksa hidup. "Kalau ingat," suaranya serak, seperti gesekan daun kering. "Kenapa kau buang aku begitu saja?" Pak Darso menelan ludah. Pertanyaan itu sederhana, tapi seperti pisau yang langsung menembus dada. Ingatan mulai muncul satu persatu. Hari ketika ia memarahi Ragil di depan orang lain. Tuduhan malas, kata-kata kasar yang keluar tanpa pikir panjang. Lalu keputusan cepat, mengusir tanpa memberi kesempatan. Semua itu dulu terasa biasa, seperti membuang barang rusak yang tidak lagi berguna. Namun sekarang, kenangan itu berubah, seperti melihat kembali masa lalu lewat kaca retak. Setiap detail terasa lebih tajam, lebih menyakitkan. Aku cuma..." Pak Darso mencoba bicara, tapi kata-katanya terhenti. Tidak ada alasan yang cukup kuat, tidak ada pembelaan yang benar-benar bisa menghapus kejadian itu. Ragil melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hampir tidak ada. "Cuma apa?" bisiknya pelan. Udara di sekitar terasa semakin dingin, seperti berada di dalam ruang yang tidak pernah terkena matahari. Pak Darso ingin mundur lagi, tapi punggungnya sudah menyentuh dinding. Tidak ada ruang untuk lari. Tiba-tiba, suara lain terdengar, bukan dari Ragil, melainkan dari seluruh ruangan. "Kami juga pernah bekerja, kami juga pernah berharap, kami juga pernah ditinggalkan."
Bisikan itu muncul bersamaan, seperti gema yang berulang dari berbagai arah. Pak Darso memandang ke sekeliling. Para pelanggan itu mulai bergerak. Perlahan, serentak. Kepala mereka terangkat, mata mereka terbuka lebih lebar. Tatapan kosong kini terasa lebih tajam, seperti menyimpan sesuatu yang lama terpendam. Dan untuk pertama kalinya, Pak Darso menyadari satu hal. Mereka semua bukan orang asing. Beberapa wajah mulai terasa familiar, bukan karena ia pernah mengingat, tapi karena kini dipaksa untuk melihat. Seperti potongan puzzle yang tiba-tiba tersusun sendiri. Ada yang pernah bekerja sebentar, ada yang pernah dimarahi, ada yang pernah pergi tanpa pamit setelah diperlakukan buruk. Semua berkumpul, semua kembali, seperti hutang lama yang datang untuk ditagih. Pak Darso merasakan dadanya sesak, bukan karena takut semata, tapi karena kesadaran yang mulai tumbuh. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan orang-orang yang bekerja padanya. Mereka datang dan pergi, seperti bayangan yang tidak penting. Namun bagi mereka, segalanya berbeda. Ragil kembali membuka suara. Kau pikir semua selesai setelah kami pergi? Nada suaranya datar, tapi terasa berat. Seperti batu yang jatuh ke dalam air tenang. Pak Darso menggelengkan lemah. Aku tidak tahu. Jawaban itu jujur, terlalu jujur. Ragil tersenyum tipis, namun senyum itu tidak membawa kehangatan. Lebih mirip retakan di permukaan kaca. Kami tidak pergi, katanya pelan. Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut yang tidak mau menghilang. Tiba-tiba, lampu warung berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup. Dalam cahaya yang melemah, suasana berubah semakin aneh. Bayangan di dinding terlihat lebih panjang, lebih gelap, seperti hidup dengan kehendak sendiri. Pak Darso merasakan sesuatu di tangannya. Dingin. Ia menunduk, tangannya basah. Cairan daklap itu kembali muncul, menetes perlahan, seperti hujan yang jatuh dari tempat yang tidak terlihat. Ia mencoba menghapusnya, tapi semakin digosok, semakin banyak yang muncul. Seperti kesalahan yang tidak bisa diperbaiki dengan usaha sederhana. Ragil menatap cairan itu. Itu bukan air, katanya. Pak Darso tidak berani bertanya, namun jauh dalam hati, ia mulai memahami. Ragil melanjutkan, suaranya hampir seperti bisikan. Itu yang kau bayarkan, sedikit demi sedikit. Pak Darso mengangkat kepala, tatapannya penuh kebingungan. Maksudmu? Ragil tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah para pelanggan. Dan saat itu, Pak Darso melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Makanan di meja mereka tidak berkurang, namun tubuh mereka terlihat sedikit lebih utuh, lebih jelas, seperti sesuatu yang perlahan pulih. Sementara itu, tangan Pak Darso semakin basah. Cairan daklap itu terus mengalir tanpa henti, seperti sumur yang baru saja dibuka. Dan di tengah semua itu, satu kesadaran muncul dengan jelas. Warung ini memang ramai, namun bukan karena orang datang untuk makan, melainkan karena sesuatu sedang mengambil sedikit demi sedikit dari dirinya, sebagai bayaran atas hutang yang tidak pernah dia sadari. Subuh datang tanpa benar-benar membawa tenang. Cahaya pucat menyelinap masuk, tetapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang tertinggal sejak malam. Pak Darso duduk sendiri di dalam warung. Tubuhnya lelah seperti habis menanggung beban berat yang tak terlihat. Lantai sudah dibersihkan, meja kembali rapi, kursi tersusun seperti biasa. Namun suasana terasa berbeda. Seperti tempat yang pernah dipenuhi sesuatu, lalu ditinggalkan, tetapi jejaknya masih menempel di udara. Tangannya masih gemetar. Bekas cairan gelap itu telah hilang dari kulitnya, namun sensasinya belum pergi. Seperti seseorang yang baru saja menyentuh es terlalu lama, meski sudah dilepas, dinginnya tetap terasa sampai ke tulang. Pak Darso natap telapak tangannya lama, kosong. Namun ia tahu, itu bukan benar-benar hilang, hanya menunggu. Pikirannya berputar, mencoba menyusun semua kejadian. Sosok Ragil, wajah-wajah yang mulai ia kenali, bisikan yang saling bertumpuk, seperti suara dalam lorong sempit. Dan satu hal yang paling mengganggu, kata bayaran. Ia mengusap wajahnya pelan. Napasnya berat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia telah berjalan terlalu jauh ke tempat yang salah.
Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya. Tiba-tiba, ingatan kecil muncul. Bukan tentang Ragil, bukan tentang para pelanggan itu, melainkan tentang sesuatu yang ia temukan beberapa minggu lalu. Pak Darso langsung bangkit. Langkahnya cepat menuju meja kasir. Ia membuka laci kayu itu dengan tergesa. Bunyi gesekan terdengar kasar, seperti sesuatu yang lama tidak ingin dibuka kembali. Di dalamnya tersimpan beberapa uang, buku catatan lama, dan benda kecil yang hampir terlupakan. Sebuah bungkusan kain hitam. Tangannya berhenti sesaat sebelum menyentuhnya. Ada rasa ragu, seperti seseorang yang tahu bahwa benda itu bukan sekadar benda biasa. Namun rasa ingin tahu lebih kuat. Ia mengambilnya perlahan. Kain itu terasa dingin, bukan dingin biasa, melainkan seperti menyimpan suhu dari tempat yang tidak pernah terkena matahari. Pak Darso membuka ikatannya. Di dalamnya terdapat benang hitam yang kusut dengan simpul-simpul kecil yang saling terkait. Bentuknya tidak beraturan, seperti jaring laba-laba yang dibuat tanpa pola jelas. Di antara lilitan itu, ada serpihan kecil, entah rambut, entah sesuatu yang sudah mengering. Pak Darso menatapnya lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ingatan itu semakin jelas sekarang. Bungkusan ini ia temukan di laci yang sama, tepat saat warungnya mulai ramai. Waktu itu ia menganggapnya hanya sampah aneh. Ia hampir membuangnya. Namun entah kenapa, ia menyimpannya kembali. Seperti ada dorongan halus yang menahan. Kini semua terasa berbeda. Benda itu seperti potongan puzzle terakhir yang mengisi kekosongan. Napasnya tertahan. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari belakang. Kau sudah menemukannya. Pak Darso tersentak. Ia menoleh cepat. Ragil berdiri di ambang pintu. Namun kali ini sosoknya berbeda. Lebih jelas, lebih utuh. Seperti seseorang yang perlahan kembali menjadi nyata. Cahaya pagi tidak menyentuh tubuhnya dengan sempurna. Ada bagian yang tetap gelap, seolah menolak diterangi. Pak Darso mundur selangkah. Kau datang lagi. Suaranya bergetar. Ragil tidak menjawab pertanyaan itu. Matanya tertuju pada bungkusan di tangan Pak Darso. Itu yang mengikat semuanya, katanya pelan. Nada suaranya tidak lagi penuh amarah seperti malam sebelumnya. Lebih datar, lebih dalam. Seperti seseorang yang sudah melewati kemarahan dan kini hanya menyisakan tujuan. Pak Darso mengangkat benda itu sedikit. Ini punyamu? Ragil tersenyum tipis, senyum yang sulit dibaca. Bukan, jawabnya. Jawaban itu membuat Pak Darso bingung. Lalu, siapa? Ragil melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa pelan, tapi membawa beban yang tidak terlihat. Seperti bayangan yang berjalan mengikuti tubuh, namun memiliki kehendak sendiri. Itu milikmu sekarang, katanya. Pak Darso mengernyit. Milikku. Ragil mengangguk pelan. Kau yang menyimpannya, kau yang membiarkannya tetap di sini, kau yang menerima semuanya tanpa bertanya. Kalimat itu seperti pukulan pelan yang menghantam berulang kali. Pak Darso terdiam. Ia coba mengingat lagi. Benar, ia tidak pernah bertanya, tidak pernah mencari tahu. Saat warungnya tiba-tiba ramai, ia hanya menerima. Seperti seseorang yang menemukan uang di jalan, lalu langsung memasukkannya ke kantong tanpa berpikir dari mana asalnya. Ragil mendekat. Kini jarak mereka sangat dekat. Setiap simpul itu, ia menunjuk benang hitam, ikatan. Pak Darso menatap benda itu lebih dalam. Simpul-simpul kecil itu tampak seperti titik-titik yang saling terhubung, seperti sesuatu yang disengaja dibuat untuk mengikat banyak hal menjadi satu. Dan setiap ikatan, Ragil melanjutkan, butuh bayaran. Pak Darso mengangkat tenggorokannya kering. Bayaran dariku. Ragil tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Darso lama. Tatapan itu tidak lagi kosong. Kini ada sesuatu di dalamnya, kesadaran, dan mungkin kepuasan yang perlahan tumbuh. Kau pikir semua ini kebetulan? Bisiknya. Pak Darso tidak mampu menjawab. Pikirannya mulai memahami arah pembicaraan itu, namun ia belum siap menerima sepenuhnya. Ragil melanjutkan, suaranya semakin pelan.
Tidak ada yang gratis. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti kunci yang membuka sesuatu yang selama ini terkunci. Pak Darso menunduk, melihat kembali benang hitam di tangannya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Jumlah simpul itu banyak, sangat banyak, lebih banyak dari yang ia kira. Dan entah kenapa, ia merasa setiap simpul itu terhubung dengan seseorang. Seseorang yang datang, seseorang yang makan, seseorang yang perlahan menjadi lebih utuh. Sementara dirinya semakin kosong, seperti wadah yang terus diambil isinya tanpa henti. Pak Darso mengangkat kepala, wajahnya pucat. Kalau ini terus berjalan, suaranya lirih. Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Namun jawabannya sudah jelas. Ragil menatap Pak Darso dalam. Tidak ada simpati, tidak ada penyesalan, hanya kepastian. Ya, katanya pelan. Sunyi memenuhi ruangan, seperti dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang pada kenyataan itu. Dan di tengah keheningan, Pak Darso akhirnya mengerti satu hal. Warungnya tidak pernah benar-benar menjadi ramai. Yang terjadi adalah sesuatu sedang dibangun, pelan, rapi, dan ia adalah sumbernya. Senja merambat turun seperti tinta yang tumpah di atas kertas putih, perlahan menelan sisa cahaya. Pak Darso berdiri di ambang pintu warung, memandang jalan yang mulai sepi. Di tangannya, bungkusan kain hitam itu masih tergenggam erat, seolah menjadi jangkar yang menahannya dari tenggelam lebih dalam. Seharian ia tidak membuka warung. Tidak ada api kompor, tidak ada suara piring, tidak ada transaksi. Tempat itu dibiarkan diam, seperti tubuh yang sengaja menahan napas agar tidak menarik perhatian sesuatu. Namun semakin ia mencoba menghindar, perasaan itu justru semakin kuat. Seperti seseorang yang menutup mata di tengah badai, berharap angin berhenti dengan sendirinya. Pak Darso tahu, malam akan tetap datang, dan bersama malam, sesuatu pasti mengikuti. Langit berubah gelap sepenuhnya. Lampu jalan menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang tampak bergerak sendiri. Suasana di sekitar warung terasa kosong, tapi bukan kosong biasa. Lebih seperti ruang yang menunggu untuk diisi. Pak Darso akhirnya melangkah masuk. Pintu ia tutup rapat. Ia tidak menyalakan semua lampu, hanya satu di dekat meja kasir. Cahaya kuning itu menyebar sempit, meninggalkan sudut-sudut ruangan dalam gelap yang pekat. Seperti panggung dengan satu sorot cahaya, sementara sisanya tersembunyi. Ia duduk, menatap bungkusan di tangannya. Benang hitam dengan simpul-simpul kecil itu tampak lebih jelas sekarang. Dalam cahaya redup, bentuknya menyerupai jaringan akar yang saling melilit mencari sesuatu untuk ditelan. Pak Darso menarik napas panjang. "Aku harus menghentikan ini," gumamnya. Kalimat itu terdengar lemah, tapi menjadi satu-satunya pegangan yang ia miliki. Ia berdiri, berjalan ke belakang warung, lalu mengambil korek api. Tangannya sedikit gemetar saat menyalakan. Api kecil muncul, bergetar seperti hidup dalam ketidakpastian. Pak Darso menatap nyala itu sejenak. Api selalu berarti akhir bagi sesuatu. Bayu menjadi abu, kertas menjadi hilang, semua yang disentuhnya berubah bentuk. Mungkin benda ini juga bisa dihancurkan. Ia kembali ke meja. Bungkusan itu ia letakkan di atas permukaan kayu. Lalu perlahan ia mendekatkan api. Sesaat sebelum menyentuh, udara di sekitar tiba-tiba berubah. Dingin, bukan dingin biasa. Seperti suhu turun drastis dalam satu tarikan napas. Api di tangannya berkedip, hampir padam. Pak Darso mengerutkan kening. Belum sempat ia bereaksi, suara pelan terdengar. "Jangan." Ia langsung membeku. Suara itu bukan berasal dari satu arah, melainkan dari seluruh ruangan. Pak Darso menoleh ke sekeliling. Kosong, namun perasaan diawasi muncul kuat, seperti berdiri di tengah kerumunan tak terlihat. "Jangan putuskan." Bisikan itu kembali, lebih jelas, lebih dekat, seperti berada tepat di belakang telinganya. Pak Darso mundur satu langkah. Api di tangannya padam.
Asap tipis naik, melayang perlahan sebelum hilang. Dan saat itulah terdengar suara ketukan. Tok. Pak Darso menoleh ke arah pintu. Sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu, tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang mengetuk dengan sabar. Pak Darso menelan ludah. Pintu itu ia kunci dari dalam. Tidak mungkin ada orang masuk tanpa ia tahu. Namun ketukan itu terdengar lagi. Lebih cepat, lebih banyak. Tok, tok, tok. Seperti jari-jari yang mulai kehilangan kesabaran. Pak Darso melangkah mendekat. Perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di dalam air. Ia berhenti tepat di depan pintu. Napasnya tertahan. Perlahan ia mengintip melalui celah kecil di samping. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Lampu jalan berkedip pelan. Namun saat ia hendak menjauh, ketukan itu berubah. Bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam. Pak Darso langsung mundur. Matanya membelelak. Suara itu kini berasal dari dinding, dari meja, dari lantai. Tok, tok, tok. Seperti sesuatu mencoba keluar dari dalam warung. Seperti sesuatu yang sudah lama terperangkap. Pak Darso menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar. Lebih keras, lebih cepat, lebih banyak. Tiba-tiba lampu berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Gelap langsung menelan seluruh ruangan. Pak Darso berdiri di tengah kegelapan, napasnya tidak beraturan. Suara ketukan berhenti, digantikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Langkah kaki, pelan, berat, 1, 2, seperti seseorang berjalan di dalam ruangan. Padahal tadi tidak ada siapa-siapa. Pak Darso tidak berani bergerak. Matanya mencoba menyesuaikan dengan gelap, namun yang ia lihat bukan kegelapan biasa. Ada bentuk, siluet, banyak, berdiri di sekitar, diam, mengelilinginya, seperti bayangan yang akhirnya mendapatkan tubuh. Pak Darso merasakan tubuhnya lemas, seperti berdiri di tengah laut tanpa pijakan. Lalu satu suara muncul, lebih jelas dari yang lain, lebih dekat, lebih dikenal. Kau tidak bisa menghentikan ini. Ragil. Pak Darso menoleh ke arah suara itu. Dalam gelap, sosoknya perlahan terlihat, lebih utuh dari sebelumnya, lebih nyata, namun juga lebih mengerikan. Apa yang sudah dimulai, lanjutnya pelan, harus diselesaikan. Pak Darso menggeleng lemah. Aku tidak mau. Jawaban itu keluar hampir tanpa tenaga. Ragil mendekat, langkahnya tidak terdengar, tapi jarak di antara mereka terus mengecil. Bukan soal mau atau tidak, katanya. Nada suaranya tenang, terlalu tenang, seperti keputusan yang sudah dibuat jauh sebelum percakapan ini terjadi. Pak Darso merasakan sesuatu di tangannya lagi. Basah. Cairan gelap itu kembali muncul. Lebih banyak, lebih cepat, menetes ke lantai menciptakan suara kecil yang bergema di dalam sunyi. Di sekelilingnya, siluet-siluet itu mulai bergerak. Perlahan, mendekat, seperti arus yang tidak bisa ditahan. Pak Darso terjebak di tengah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat lari. Dan di saat itu, ia akhirnya menyadari sesuatu yang paling menakutkan. Ini bukan sekedar santet, bukan sekedar balas dendam. Ini adalah proses, sebuah penagihan yang sudah berjalan. Dan malam ini adalah awal dari tahap berikutnya. Gelap masih menggantung ketika kesadaran Pak Darso perlahan kembali. Ia tidak ingat kapan jatuh, tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Yang ia rasakan hanya dingin merayap, seperti embun yang tidak pernah mengering meski matahari seharusnya sudah terbit. Ia membuka mata. Langit-langit warung terlihat samar. Lampu kembali menyala, namun cahayanya pucat seperti sakit. Udara terasa pengap, bukan karena panas, melainkan seperti ruang yang terlalu lama tertutup tanpa pertukaran. Pak Darso mencoba bangkit. Tubuhnya berat, bukan sekedar lelah, tapi seperti ada beban lain yang ikut menempel, seperti mengenakan pakaian basah yang tidak bisa dilepas. Ia duduk perlahan. Napasnya terdengar asing di telinga sendiri, lebih pendek, lebih kasar, seperti bukan miliknya. Pak Darso menatap tangannya.
Kulitnya tampak pucat, sedikit berbeda dari biasanya. Urat-urat terlihat lebih jelas, seperti akar kecil yang muncul ke permukaan tanah setelah hujan deras. Ia menggerakkan jari, lambat, terlambat sepersekian detik dari perintah pikirannya. Seperti ada jeda antara niat dan gerakan. Perasaan aneh menjalar. Ia berdiri, mencoba berjalan. Langkah pertama terasa goyah, seperti bayi yang baru belajar berdiri, meski tubuh ini sudah terbiasa bergerak puluhan tahun. Setiap langkah berikutnya terasa sedikit lebih stabil, tapi tetap tidak sepenuhnya normal. Seperti seseorang yang menggunakan sepatu orang lain, cukup pas, tapi tidak benar-benar nyaman. Pak Darso mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Bisiknya. Ia melangkah menuju cermin kecil di dinding. Pantulan wajahnya muncul, namun ada sesuatu yang tidak beres. Bukan bentuknya, bukan warnanya, melainkan ekspresinya. Wajah itu tampak sama, tapi terasa asing, seperti melihat diri sendiri melalui foto lama yang sudah pudar. Matanya, ada sesuatu di dalamnya, bukan hanya miliknya, seperti ada lapisan lain yang ikut menatap dari balik. Pak Darso menahan napas. Ia mendekatkan wajah ke cermin. Pantulan itu mengikuti, namun ada satu momen singkat, sangat singkat, di mana gerakan itu tidak sepenuhnya bersamaan, seperti bayangan yang terlambat sepersekian detik. Pak Darso mundur cepat. Jantungnya berdetak keras. Perasaan itu muncul lagi. Bukan hanya takut, tapi seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara terdengar dari dalam kepalanya. Sudah mulai. Pak Darso langsung memegang kepala. Apa ini? Suara itu tidak keras, namun jelas, dan bukan suaranya sendiri. Kau merasakannya. Bisikan itu seperti air yang meresap ke tanah, pelan tapi pasti. Pak Darso mencoba mengusirnya, menggeleng, menutup telinga, namun suara itu tetap ada, karena bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Ia teringat kata Ragil, ini proses. Dada Pak Darso terasa sesak. Ia mulai memahami, apa yang diambil bukan hanya tenaga, bukan hanya darah, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat dirinya menjadi dirinya. Ia berjalan mundur menjauh dari cermin, namun saat berbalik, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Siluet, berdiri diam, tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk dikenali sebagai sosok. Pak Darso membeku. Siluet itu tidak bergerak, namun kehadirannya terasa berat, seperti batu besar yang diletakkan di dalam ruangan kecil. Kami butuh tempat. Suara lain muncul, lebih dari satu, bercampur, bertumpuk, seperti banyak orang berbicara dalam satu mulut. Pak Darso menggeleng kuat. Tidak, tidak. Ia mundur lagi, namun langkahnya terhenti. Tubuhnya tidak bergerak, bukan karena terhalang, melainkan karena tidak merespons. Pak Darso mencoba mengangkat tangan. Tidak bisa. Ia mencoba berteriak. Tidak ada suara keluar, seperti tubuhnya tiba-tiba bukan lagi miliknya. Detik-detik terasa melambat, seperti waktu ditarik panjang. Lalu perlahan, tangannya bergerak, namun bukan karena perintahnya. Gerakan itu halus, terarah, seperti seseorang lain yang mengendalikannya dari dalam. Pak Darso merasakan kepanikan yang sulit dijelaskan, seperti terjebak di dalam tubuh sendiri, menjadi penonton tanpa kendali. Tangannya mengangkat, menyentuh wajahnya sendiri. Jari-jari itu meraba kulit, seolah memastikan sesuatu. Masih bisa dipakai. Suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. Pak Darso ingin berteriak, namun tetap tidak bisa. Di cermin ia melihat sesuatu yang membuat napasnya hampir berhenti. Wajahnya tersenyum, namun ia tidak melakukannya. Senyum itu perlahan terbentuk, tipis, kaku, seperti seseorang yang belum terbiasa menggunakan wajah itu. Air mata mengalir dari mata Pak Darso, bukan karena kesedihan semata, tapi karena kesadaran yang datang terlalu cepat. Tubuh ini sedang dipelajari, seperti alat yang baru ditemukan lalu diuji satu persatu.
Jari, wajah, langkah, semua diperiksa, semua dicoba. Dan ia masih di dalam, masih sadar, namun tidak lagi berkuasa. Siluet di sudut ruangan mulai bergerak, mendekat perlahan. 1, lalu 2, lalu lebih banyak, seperti bayangan yang akhirnya menemukan bentuk. Pak Darso merasakan dingin yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan di kulit, tapi di dalam dirinya. Bergantian. Bisikan itu muncul lagi. Dan kali ini maknanya jelas. Ini bukan tentang satu sosok, bukan tentang satu balas dendam, tapi tentang banyak. Tentang semua yang pernah datang, tentang semua yang pernah diabaikan. Tubuh ini bukan lagi miliknya sendiri, melainkan sesuatu yang sedang dipinjam. Dan yang lebih mengerikan, pinjaman itu tidak hanya untuk satu pihak. Pagi datang, tetapi tidak benar-benar terasa sebagai awal. Cahaya yang masuk melalui celah dinding hanya seperti bayangan tipis, tidak hangat, tidak memberi harapan. Pak Darso berdiri di tengah warung. Tubuhnya tegak, namun kesadarannya seperti berada jauh di dalam, terkunci dalam ruang sempit tanpa pintu. Ia masih bisa melihat, masih bisa mendengar, namun tidak lagi mengendalikan. Seperti penumpang yang duduk di kursi belakang, menyaksikan perjalanan tanpa bisa menyentuh kemudi. Tangannya bergerak sendiri, merapikan meja, mengangkat kursi, menyapu lantai dengan ritme yang rapi, bahkan lebih rapi dari biasanya. Setiap gerakan terasa sempurna, tapi bukan karena kebiasaan, melainkan karena sesuatu lain yang menguasai. Di dalam kepalanya, suara-suara itu tidak lagi berbisik. Kini mereka jelas, bergantian, seperti antrean panjang yang menunggu giliran. Aku dulu diusir tanpa alasan. Aku tidak dibayar. Aku dipermalukan. Potongan kalimat itu muncul satu persatu, seperti potongan kaca yang jatuh ke lantai, tajam dan berantakan. Pak Darso ingin menutup telinga, namun ia tahu itu tidak akan membantu, karena suara itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Atau lebih tepatnya, bagian dari tubuh yang ia tempati. Pintu warung terbuka, bukan oleh angin, melainkan oleh tangannya sendiri. Ia menyaksikan tubuhnya berjalan ke depan, mendorong pintu dengan gerakan halus, seperti pemilik yang siap menyambut hari baru. Padahal di dalam, ia menjerit tanpa suara. Orang pertama masuk, seorang pria tua. Wajahnya samar, seperti kabut yang membentuk rupa manusia. Namun kali ini, Pak Darso tidak perlu berusaha mengingat. Nama itu langsung muncul. Slamet. Pernah bekerja selama 3 bulan. Pergi setelah bertengkar hebat. Pria itu duduk. Tubuh Pak Darso menghampiri, menyapa, lalu menyajikan makanan. Semua berjalan seperti hari biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Saat pria itu makan, Pak Darso merasakan sensasi aneh, seperti ada bagian dari dirinya yang ditarik. Pelan, halus, namun pasti. Seperti benang yang ditarik dari kain. Tidak terasa sakit, tapi meninggalkan kekosongan kecil. Pria itu selesai makan, lalu berdiri. Sebelum keluar ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang terasa seperti beban yang akhirnya dilepas. Sudah, katanya pelan. Lalu pergi, begitu saja, tanpa suara langkah, tanpa jejak. Dan di dalam tubuh Pak Darso, sesuatu berubah. Ada bagian yang terasa hilang, seperti buku yang kehilangan satu halaman. Masih utuh, tapi tidak lengkap. Orang berikutnya datang, seorang perempuan, lalu yang lain, dan yang lain lagi. Semua datang dengan cara yang sama. Semua makan dengan cara yang sama. Dan setiap kali mereka selesai, Pak Darso merasakan hal yang sama. Ditarik, diambil, dikurangi,
seperti sumur yang terus diambil airnya tanpa pernah diisi kembali. Waktu berjalan tanpa terasa. Siang berubah menjadi sore, sore menjadi malam. Namun aliran itu tidak berhenti. Justru semakin cepat, semakin banyak. Seperti pintu yang sudah terbuka lebar, membiarkan semuanya masuk tanpa batas. Di dalam kepalanya, ragil muncul lagi, lebih jelas dari yang lain. Ini giliran terakhir. Pak Darso mencoba melawan, mengumpulkan sisa kesadarannya. Berhenti, pikirnya. Namun tubuhnya tidak merespons. Seperti mencoba menghentikan arus sungai dengan tangan kosong. Mustahil. Ragil muncul di depan. Kali ini, sosoknya hampir sepenuhnya utuh. Wajahnya jelas. Matanya tidak lagi kosong. Kini ada sesuatu di dalamnya. Kepuasan. Bukan kebahagiaan. Bukan juga kemarahan. Melainkan rasa selesai. Seperti seseorang yang akhirnya menutup cerita panjang. "Kau sudah mengerti sekarang," katanya. Pak Darso tidak menjawab. Namun di dalam, ia tidak bisa menyangkal. Semua ini bukan kebetulan, bukan kesalahan sesaat, melainkan rangkaian dari hal-hal kecil yang ia anggap tidak penting. Setiap kata kasar, setiap keputusan cepat, setiap perlakuan yang ia anggap biasa, semua terkumpul, seperti tetesan air yang akhirnya memenuhi wadah. Dan kini, wadah itu meluap. Ragil melangkah mendekat. Semua sudah mengambil bagian mereka. Lanjutnya, Pak Darso merasakan tubuhnya semakin ringan, bukan karena lega, melainkan karena kosong. Seperti rumah yang satu persatu perabotannya diambil. Masih berdiri, tapi tidak lagi berfungsi. Dan sekarang, suara ragil menurun, hampir seperti bisikan. Tinggal satu. Pak Darso merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sisa terakhir, bagian paling dalam, yang selama ini menjadi pusat dari semuanya. Kesadaran, diri, atau mungkin jiwa. Ia mencoba bertahan, menggenggam apa yang tersisa. Seperti seseorang yang memegang ujung tali di tepi jurang. Namun kekuatan itu semakin lemah. Di sekelilingnya sosok-sosok mulai berkumpul lagi. Berdiri, diam, menunggu. Seperti penonton yang menyaksikan akhir pertunjukan. Ragil berhenti tepat di depan. Tatapannya lurus, dalam. "Ini bukan tentang membunuhmu," katanya pelan. Pak Darso merasakan dingin yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, apa pikirnya? Jawaban itu datang tanpa perlu ditanyakan. Ini tentang menggantikan. Kalimat itu jatuh seperti batu, berat, tidak bisa dihindari. Pak Darso akhirnya mengerti. Semua yang diambil bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengosongkan, membuat ruang, agar sesuatu yang lain bisa masuk penuhnya. Dan sekarang, proses itu hampir selesai. Ia berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa kembali. Seperti pintu yang sudah terbuka, dan di baliknya tidak ada jalan pulang. Giliran terakhir, bukan milik mereka, melainkan miliknya sendiri. Malam turun tanpa suara, seperti tirai yang ditarik perlahan menutup panggung terakhir. Warung itu masih berdiri, tampak sama seperti sebelumnya. Lampu menyala redup, meja tersusun rapi, kursi terisi penuh. Namun, ada satu hal yang berbeda. Pak Darso tidak lagi berada di dalam dirinya sendiri. Kesadarannya kini seperti titik kecil yang terjebak di ruang luas tanpa batas. Ia masih bisa melihat, tapi seperti menonton dari kejauhan. Tidak ada rasa pada tubuh, tidak ada kendali pada gerakan. Seperti bayangan yang kehilangan pemiliknya. Di depan cermin, tubuh itu berdiri. Wajah yang dulu ia kenal kini terasa seperti milik orang lain.
Mata yang menatap balik tidak lagi menyimpan kebingungan atau ketakutan. Kini, yang terlihat hanyalah ketenangan yang aneh. Tenang seperti air yang tidak bergerak, namun menyimpan kedalaman yang tidak bisa diukur. Ragil berdiri di belakang. Namun, kini ia tidak tampak seperti sosok terpisah. Perlahan, batas antara dirinya dan tubuh Pak Darso mulai menghilang. Seperti dua bayangan yang saling menumpuk hingga tidak bisa dibedakan lagi. Sudah selesai. Suara itu terdengar. Namun kali ini, tidak jelas berasal dari siapa. Pak Darso mencoba berbicara, atau setidaknya berpikir lebih keras. Ini tubuhku. Kalimat itu muncul lemah, seperti gema dari tempat yang sangat jauh. Namun tidak ada yang merespons. Sebaliknya, tubuh itu bergerak. Perlahan, alami. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menggunakannya sejak lama. Ia berjalan menuju meja, mengelap permukaan kayu dengan gerakan halus, menata piring, mengangkat sendok. Semua dilakukan dengan rapi, tanpa ragu, seperti rutinitas yang melekat. Di dalam, Pak Darso hanya bisa menyaksikan. Perasaan itu bukan lagi panik, bukan juga takut, melainkan kosong. Seperti kertas yang sudah dihapus berkali-kali hingga tidak bisa lagi menerima tulisan. Pintu warung terbuka. Suara engsel terdengar pelan. Beberapa orang masuk. Namun kali ini berbeda. Mereka bukan sosok samar, bukan bayangan, melainkan manusia biasa. Wajah jelas, langkah nyata, suara terdengar. Seorang pria duduk. "Pak, seperti biasa ya." Tubuh itu mengangguk. "Iya." Jawaban keluar dengan suara yang stabil. Namun itu bukan suara yang Pak Darso kenal. Ada nada lain di dalamnya. Lebih tenang, lebih dingin. Seperti seseorang yang sudah melepaskan beban lama. Pesanan disiapkan. Makanan dihidangkan. Percakapan ringan mulai terdengar. Warung itu kembali normal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik semua itu, sesuatu telah berubah secara permanen. Di dalam tubuh itu, bukan lagi satu, melainkan gabungan. Seperti rumah lama yang kini dihuni oleh penghuni baru. Sementara pemilik aslinya hanya tersisa sebagai kenangan. Pak Darso mencoba merasakan dirinya. Namun yang ia temukan hanyalah sisa tipis. Seperti asap yang hampir hilang tertiup angin. Ia mencoba mengingat namanya, hidupnya, kesalahannya. Semua itu masih ada, tapi semakin jauh. Seperti melihat masa lalu melalui kabut tebal. Suara ragil muncul sekali lagi. Namun kali ini, bukan sebagai bisikan, melainkan sebagai bagian dari kesadaran itu sendiri. "Kau tidak hilang," katanya. Pak Darso merespons dalam diam. "Lalu, apa aku ini?" Jawaban itu datang dengan tenang. "Kau hanya tidak lagi sendiri." Kalimat itu terasa aneh, namun juga masuk akal dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Pak Darso tidak lagi memiliki kendali, tidak lagi memiliki tempat utama. Namun ia masih ada, sebagai sisa, sebagai lapisan terdalam, sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dihapus. Seperti nama yang terukir di batu, mungkin tertutup lumut, tapi tidak benar-benar hilang. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Orang datang, orang pergi, warung tetap ramai. Namun kini, tidak lagi ada bisikan lapar. Tidak lagi ada bayangan duduk diam. Semua tampak normal. Terlalu normal.
Tubuh itu berdiri di depan kasir, menghitung uang, menutup laci, lalu menatap cermin sekali lagi. Refleksi itu menampilkan satu wajah, namun di dalamnya ada banyak. Lapisan demi lapisan, semua diam, semua menyatu. Dan di kedalaman paling dalam, Pak Darso masih ada, namun tidak lagi sebagai pemilik, melainkan sebagai saksi. Saksi dari sesuatu yang ia mulai sendiri, tanpa sadar, tanpa bertanya, tanpa memahami harga yang harus dibayar. Lampu warung perlahan dimatikan, satu persatu, hingga tersisa gelap. Namun, bukan gelap yang kosong, melainkan gelap yang penuh. Seperti ruang yang telah terisi sepenuhnya. Dan di dalam keheningan itu, satu hal menjadi jelas. Warung itu tidak lagi milik Pak Darso. Tubuh itu tidak lagi miliknya. Bahkan hidupnya bukan lagi miliknya. Yang tersisa hanyalah nama. Dan nama itu kini digunakan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan terus hidup, terus berjalan, terus melayani. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah-olah semua ini hanyalah awal dari cerita baru. Sekarang warung itu masih buka, masih ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Pemiliknya masih berdiri di sana, melayani seperti biasa, tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu datang malam hari dan melihat matanya terlalu lama, mungkin kamu akan sadar yang berdiri di balik meja itu bukan lagi orang yang sama. Dan pertanyaannya sekarang, kalau kamu duduk dan memesan makanan di sana, kira-kira apa yang sebenarnya sedang dimakan?